garisnya, salah satu batasnya adalah sumbu. Kemudian diputar terhadap sumbu putarnya itu sumbu koordinat, gitu ya. Sekarang kita bicara metode cincin. Kalau metode cincin, kita punya sebuah daerah tertutup, tentu daerah tertutup D, di mana daerah tertutup D-nya dibatasi oleh X-nya dari A sampai B, Y-nya dari GX sampai HX. Perbedaan yang sangat mendasar hanya di sini, perhatikan. Kalau yang tadi di sini 0. 0, Y dibatasi oleh 0 sampai HX, gitu kan. 0 di sini kan menyatakan sumbu X. Nah, sekarang batas di sini bukan sumbu X, tapi juga berupa kurva. Sehingga, oke, kita lihat gambarnya dulu ya. Nah, daerah D, daerah tertutup D dibatasi oleh garis X sama dengan A, garis X sama dengan B, ini GX, batas bawahnya GX, batas atasnya HX. Daerah tertutup D-nya ini. Daerah D ini diputar terhadap sumbu X. Hasilnya gambarnya kurang lebihnya begini. Di tengah dia jadi berlubang. Sehingga kenapa mungkin disebut metode cincin, karena ini seperti cincin, di tengah ada lubangnya. Volumenya bagaimana cara mencarinya? Sama pendekatannya tadi. Pendekatan iris, hampiri, jumlahkan, dan ambil limitnya. Jadi integral, oke. Ini gambarnya jika irisan. Nah, ketika irisan berbentuk persegi panjang dengan tingginya HX dikurangi GX kan? HX dikurangi GX, ini tingginya. Alasnya delta X, tebalnya di sini delta X, diputar terhadap sumbu X, diperoleh suatu cincin. Kalau ini diambil nih, ini diputar gitu kan, dipindah ke sini, diperolehlah suatu cincin dengan tebal, cincin tebalnya di sini delta X, kemudian jari-jari yang luarnya adalah HX. Ingat, jari-jari luarnya adalah HX. Ketika diputar kan ini jari-jari luar ya. Jari-jari dalamnya adalah GX. Sehingga delta V-nya adalah pi kali jari-jari yang luar, volume dari jari-jari yang luar itu HX kuadrat, dikurangi volume jari-jari yang di dalam, GX kuadrat, kali delta X. Ingat ya, ini berarti menyatakan volume yang di luar dikurangi volume yang di dalam. Volume yang di luar tentu volume untuk jari-jari HX, jadi HX kuadrat, dikurangi volume yang di dalam adalah volume untuk jari-jari GX, GX kuadrat. Gitu ya, jadi volume yang di luar kurangi volume yang di dalam. Ingat kata kuncinya volume di luar dikurangi volume yang di dalam. Jadi HX kuadrat dikurangi GX kuadrat. Sehingga volume sama dengan pi kali integral H kuadrat X dikurangi G kuadrat X dx dengan batas bawah A, batas atas B. Batas bawah menunjukkan garis yang batas di pinggir kiri. Batas atas B merupakan garis yang di sebelah kanan. Sampai sini ada pertanyaan? Ini namanya metode cincin. Ibu izin bertanya, Ibu. Berarti untuk jari-jarinya itu berarti kalau dimasukin ke fungsi itu berarti
H kuadrat X dikurangi G kuadrat X ya Bu, bukan Iya. HX dikurangi GX kuadrat. Bukan. Karena bukan jari-jari luar dikurangi jari-jari dalam, bukan. Tapi volume yang di luar dikurangi volume yang di dalam. Volume yang di luar itu hanya yang dikuadratkan, volume yang di dalam G-nya dikuadratkan. Jadi H kuadrat X dikurangi G kuadrat X. Ya. Ya Bu. Ya, Makasih, siap. Bu. Lanjut. Oh, catatan penting. Jari-jari luar jarak dari sumbu putar ke batas daerah paling luar. Jari-jari dalam adalah jarak dari sumbu putar ke batas daerah paling dalam. Ya, kita sepakati di luar berarti yang paling jauh. Contoh, tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah D yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat. Oke, ini grafiknya, kurvanya. Sumbu X, garis X sama dengan 2, diputar terhadap garis Y sama dengan min 1. Ini mungkin agak sedikit repot, tapi nggak apa-apa lah ya. Jika irisan diputar terhadap garis Y sama dengan min 1 kurang min, akan diperoleh suatu cincin dengan jari-jari yang di dalamnya 1. Ini kan di sini jadi nanti ada, oke, mudah-mudahan gambarnya. Nah, jari-jari yang di sini 1, berarti jari-jari yang di sini apa? Kalau dari sini ke sini kan kita sebut X kuadrat ya. Tapi kan karena mulai sumbu putarnya dari sini, berarti ini adalah X kuadrat plus 1. Jari-jari luar, ingat jari-jari luarnya tadinya X kuadrat. Tapi kan masalahnya sumbu putarnya garis Y sama dengan min 1. Jadi jari-jari putarnya adalah X kuadrat plus 1 ditambah ini 1. Sementara jari-jari yang di dalamnya ini 1. Diputarnya di sini nih, ingat, bukan di sumbu X. Dari situ kita peroleh delta V-nya adalah pi kali jari-jari yang di luar adalah X kuadrat plus 1 dikuadratkan, dikurangi 1 dikuadratkan dx. Ini penyederhanaan saja sehingga kemudian diperoleh volume benda putarnya adalah pi integral X kuadrat tambah 2X kuadrat dx batasnya 0 sampai 2. Ini perhitungan biasa integral. Oke. Seperti itu, ada yang mau ditanyakan? Ini teorinya hari ini. Nanti kalau memang nanti malam mau belajar responsinya, belajar soal-soalnya, nanti malam Ibu insya Allah bisa. Silahkan di-arrange. Mana Haris nih? Kok Haris dari tadi tidak nongol? Kemana Haris? Nah, metode kulit tabung juga ini akan tidak sekarang lah ya, metode kulit tabung nanti Ibu kita pelajari nanti kalau memang kita lihat contohnya. Metode kulit tabung ini. Bentar. Oke, ini catatan hari ini. Metode cakram atau cincin irisan dibuat tegak lurus terhadap sumbu putar. Sementara kalau metode kulit tabung, oke, metode kulit tabung Ibu akan jelaskan di lain kesempatan. Ini kita lihat soal berikutnya. Ini mana soalnya? Oke, tentukan yang di bawah. Tentukan benda putar yang terjadi jika daerah D yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan X kuadrat, garis X sama dengan 2, dan sumbu X diputar terhadap, oke, gambarnya dulu kita lihat.
diputar terhadap Y sama dengan 4. Maka gunakan, ini kan gambarnya putar terhadap Y sama dengan 4, maka gunakan metode cincin. Karena kan mutarnya ke atas, itu kan, irisannya tegak lurus menjadi jari-jari. Nah, jari-jarinya yang di dalam adalah 4 min X kuadrat, jari-jari yang di luar dari sini ke sini adalah 4. Oke, ini kalau kita menggunakan metode cincin. Intinya metode cakram atau metode cincin itu kita bertemu dengan istilah jari-jari. Jadi ketika diputar, kemudian yang kita hitung adalah jari-jari, maka itu metode cakram atau cincin. Tapi kalau yang disebut nanti tinggi, maka kalau bicara tinggi itu adalah metode kulit tabung. Ini metode kulit tabung, misalnya begini. Nah, diputar ke sana, tapi ini yang dibilang tingginya. Maka ini metode kulit tabung. Oke, metode kulit tabung kalau sekarang belum paham, ya nggak apa-apa karena memang belum Ibu ajarkan, menyusul. Nanti setelah kita belajar menggunakan metode cakram dan metode cincin, kita baru belajar metode kulit tabung supaya mantap dulu. Nih, ini diputar terhadap X sama dengan 3. Kalau menggunakan metode cincin, jari-jari yang dalamnya adalah dari angka 2 ke 3 berarti 1. Jari-jari yang luarnya adalah itu. Kan panjangnya semua 3. 3 dikurangi grafik X kuadrat, 3 min X kuadrat. Kalau dalam DY nantinya jadi 3 min akar Y. Oke. Ini volume benda putarnya. Oke, kulit tabung kita lewat. Oke. 5 soal ini silahkan dicoba. Nanti pada kesempatan sore atau malam, kalau mau memang kita akan coba bersama, kita responsinya soalnya ini. Ya. Oke, mau lanjut atau mau berhenti pagi ini? Kalau yang mau ada kuliah, silahkan kuliah mata kuliah yang memang sesuai jadwal. Jam 10.30 nanti Ibu tidak bisa mengajar, jadi silahkan soal ini dikerjakan. Ya, soal ini nanti di jamnya Ibu, di jam 10.30, silahkan kalian membuat Zoom sendiri untuk mendiskusikan ini. Atau mungkin nanti Ibu kirim-kirim file apa kalau sempat ya. Enggak berani janji. Udah di screenshot? Sudah, Bu. Bu, maaf mau bertanya, untuk PPT ini udah ada di LMS kah, Bu? Yang ini belum, karena ternyata tadi masih ada beberapa salah ketik, belum diedit. Tapi nanti video rekamannya kemarin Ibu pikir udah pada diakses, ternyata belum. Oke, gitu ya. Nanti Ibu buatkan, kita bisa ketemu lagi nanti sore atau nanti malam. Silahkan kalau memang mau begitu, segera kabari Ibu. Sekitar jam 7 malam, itu kita bisa membahas soal-soal. Ya. Oke, selamat belajar. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih, Bu. Sama, Ibu tutup ya.